Ya, MGMP Pak. Yes, yes, yes. Oke. Sekali lagi, MGMP Pak. Yes, yes. Semangat. Oke. Kita mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Ya, untuk kita memulai seluruh rangkaian acara kita hari ini. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Jadi seluruh semangat kita dalam pujian ini. Kasih setiamu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita masih angkat pujian lagu lama ya. Sungguh alam sekali lagi, sungguh berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa bersama-sama, datang kepada Tuhan dengan suara kita, menyampaikan setiap pergumulan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kami semua, Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Kristen bersama dengan Pak Edi sebagai pembimbing kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, ada waktu Tuhan untuk kami, ada waktu yang terindah untuk kami bersama-sama saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan cuaca yang baik buat kami. Kami percaya Tuhan meresponi setiap hati kami. Tuhan meresponi setiap pergumulan kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap masing-masing kami Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Kristen. Dimanapun kami ditempati ya Tuhan, dimanapun kami ditugaskan, dipercayakan Tuhan mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berikan hati kepada kami Bapa untuk kami siap melayani Tuhan. Berikan hati kami untuk kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak sanggup Bapa menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kami menyadari sebagai manusia biasa ada banyak tantangan kesulitan yang kami hadapi. Tapi bersama dengan Tuhan kami punya iman bahwa kami punya satu hati bahwa Tuhan akan memampukan kami, akan menguatkan kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab ya Bapa. Terima untuk kebaikan Tuhan yang sudah mengantar kami ke tempat ini, dari yang tempat yang dekat sampai yang jauh. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena Tuhan menyertai Tuhan untuk memelihara kami, melibatkan kami di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, sepanjang waktu ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Engkau. Tuhan menolong kami, memampukan kami dalam setiap kegiatan kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berada, kami yang hadir Tuhan menolong terima kasih Bapak. Ini doa yang kami naikkan kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kami semua, kami sudah menaikkan setiap
ucapan syukur kami, permohonan kami kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kami boleh tiba di tempat ini ya Bapa. Secara khusus kami menyerahkan setiap rangkaian kegiatan kami hari ini. Kami menyerahkan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan anugerahkan kuasa ilahi yang datang daripada Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh bermanfaat bagi kami, menjadi berkat bagi kami semua dalam menjalankan tugas tanggung jawab ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dan pada kegiatan hari ini Tuhan menyertai kami. Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa darah Allah. Anugerahkan kepada kami kesehatan ya Tuhan. Kembalinya kami dari tempat ini, kami memperoleh sukacita, damai, sejahtera yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami. Permohonan kami Tuhan yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saksian cerita hidup, waktu dan tempat saya persilahkan. Pujian ini sangat memotivasi kehidupan saya Bapak Ibu ya. Karena melalui darah Tuhan ya, kalau kita melihat apapun bentuk ya, kuasa dunia ini nggak mampu mengalahkan kuasa Tuhan ya. Tuhan itu bisa mengubah hidup kita yang nggak layak menjadi layak ya, yang nggak mungkin jadi mungkin. Itu hebatnya Tuhan kita ya. Itu hebatnya Tuhan yang kita sembah hari ini. Saya minta Bapak Ibu kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Sapa tinggi-tinggi ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Tuhan di hidupku. Kita berdiri semua Bapak Ibu ya. Biar kita semangat. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyata Kaulah segalanya. Kaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus Luar biasa. memberkati kita semua. Nah Bapak Ibu, padahal jelas bahwa di dalam pasal yang ayat ke-26 tadi bahwa seorang penghibur itu adalah Yesus sendiri ya. Yesus sendiri. Allah sendiri ya, Allah sendiri. Kita tidak bisa lama kalau Nah kemudian pesan apa Bapak Ibu yang disampaikan oleh Yesus ya? Jadi yang pertama tadi adalah dia adalah akan memberikan seorang penghibur, atau ketika dia akan ditangkap dan akan disalibkan, bahwa Yesus memberikan seorang penghibur yang akan menghibur kita, yang akan menolong kita. Nah kalau di dalam ayat yang ke-26 tadi dikatakan demikian ya, ayat 26 ya.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus ini punya peran yang sangat penting dalam hidup manusia. Amin. Jadi Roh Kudus adalah Allah sendiri yang sebenarnya pribadi yang datang ke dalam dunia juga ya. Ketika secara fisik Yesus sudah tidak bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu itu, tetapi secara roh dia tetap akan datang kepada umat manusia. Nah, apa Bapak Ibu tugasnya ya? Yang pertama tadi dikatakan dia akan Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, mengajarkan Bapak Ibu. Kalau di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 kalau nggak salah ya. Jadi firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk apa? Mengajar, mendidik ya, memperbaiki kelakuan ya. Nah, ini adalah tentunya Menyatakan kesalahan. ya, menyatakan kesalahan ya. Ini tentunya adalah tugas daripada Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, hidup kita ini sebenarnya peka atau tidak gitu ya. Ternyata peka atau tidak terhadap Roh Kudus yang sebenarnya datang ke tempat kita masing-masing. Seringkali kita mengabaikan Bapak Ibu. Seringkali kita tidak sadar. Jelas bahwa misalnya sering kita marah dengan anak kita, sering. Setelah kita marah dengan anak kita, apa yang terjadi? Rasa penyesalan luar biasa, kenapa kamu tadi begini? Itu sebenarnya bisikan-bisikan dari Roh Kudus tadi itu ya. Bisikan daripada roh kebenaran yang memimpin hidup kita. Sebenarnya juga ketika kita tidak mau ikut MGMP, sudah diingatkan sebenarnya oleh Roh Kudus itu. Tapi ya sadar tidak kita itu, mau atau tidak kita itu, sebenarnya begitu. Karena ini tugas ya. Kalau misalnya izin-izin itu kan ada waktunya ya, paling-paling ya tidak seterusnya sebenarnya. Ini sebulan sekali ya, sebulan sekali. Nah, kemudian ya sempatkanlah. Karena apa? Semuanya ini bukan apa? Ini pelayanan Bapak Ibu. Ini adalah tugas kita, panggilan kita, tadi dikatakan panggilan. Kalau namanya panggilan ya jangan sampai kita itu lari dari panggilan. Panggilan nih Bapak Ibu. Jadi bukan tugas main-main. Kalau Bapak Ibu mengabaikan ini ya, mengabaikan panggilan ini ya berarti panggilan Tuhan itu perlu kita pertanyakan dalam diri kita juga. Karena bahwa ini tugas kita masalahnya, panggilan kita. Jadi bukan berarti saya sekali-sekali, bukan begitu Bapak Ibu. Komitmen kita itu bagaimana seperti itu ya. Nah, berarti kita tidak sadar bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Tidak sadar, lupa apa yang disampaikan oleh Yesus ketika mau berangkat, mau pergi itu ya, lupa. Bahwa padahal kita sudah diingatkan ya, Jadi jangan sekali-sekali lah kita itu misalnya, kecuali kalau ada urusan penting, sakit, nah itu wajar. Tapi kalau urusannya hanya misalnya alasan-alasan ya, itu perlu Bapak Ibu cerna lagi lah ya. Bahwa pesan daripada Roh Kudus tidak nyampe ke dalam telinga kita gitu ya. Kemudian dikatakan juga mengingatkan tadi saya katakan. Kemudian yang tugas Roh Kudus yang selanjutnya adalah dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Jadi Bapak Ibu, kita memang di dunia ini banyak sekali masalahnya, banyak sekali persoalannya, banyak sekali tantangannya, banyak sekali godaannya. Kalau saya katakan, kadang-kadang saya katakan juga, kalau sudah punya masalah itu rasanya suntuk, rasanya mau mati rasanya, seperti dikatakan Yesus gitu ya, mau mati rasanya. Tetapi apakah itu wajar bahwa
kalau Roh Kudus sudah diberikan kepada kita lalu kita mengatakan seperti itu tidak wajar sebenarnya. Kalau orang Kristen berputus asa ya, kalau orang Kristen tidak punya pengharapan, itu tanda-tanda bahwa Roh Kudus belum ada di dalam hidup kita sebenarnya. Itu tanda-tanda kita tidak sadar, kita tidak menyadari bahwa Roh yang Tuhan janjikan dalam hidup kita itu kita abaikan, kita lepaskan ya. Kenapa? Karena ya kita lebih ingat kepada yang lainnya ya, lebih ingat kepada duniawi ya. Tetapi kalau misalnya damai sejahtera itu bisa dibeli di toko ya atau di supermarket, mungkin tidak apa ya, mungkin saya orang pertama kali yang akan menyetop damai sejahtera itu. Tetapi apakah bisa itu Pak terjadi dalam hidup kita kalau kita beli damai sejahtera di supermarket? Kan nggak bisa. Jadi damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia ini. Kita di sini dalam rangka juga sebenarnya sambil rekreasi ya Pak Binar ya, sambil rekreasi. Tapi apakah damai itu membuat seterusnya nyaman di hidup kita Pak? Enggak. Paling kita pulang nanti sampai rumah tiba-tiba ada masalah, kita jadi marah-marah lagi. Jadi banyak orang yang mencari damai di dunia ini banyak sekali ya. Pergi ke tempat hiburan, pergi kalau sekarang itu ya obat-obat terlarang ya. Hedonisme itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur kalau kita sebagai anak Tuhan kita masih memegang damai sejahtera itu ya, masih kita pegang dalam hidup kita. Jadi damai sejahtera itu bukan seperti dunia Bapak Ibu. Jadi saya gambarkan begini. Damai sejahtera itu seperti seekor burung yang ada di atas ranting ya. Ketika angin ribut, dia tetap berkicau gitu ya. Jadi damai sejahtera itu seperti burung di atas pohon ya. Ketika angin ribut datang, dia tetap berkicau. Pertanyaan sekarang bagi kita, mampukah damai sejahtera itu dalam hidup kita? Ketika ada masalah dalam hidup kita, kita masih bisa bersukacita. Ketika ada pergumulan dalam hidup kita, kita masih bisa tepuk tangan. Ketika kita dalam kesulitan, kita masih bisa tertawa. Ada enggak? Masih bisa enggak seperti itu? Jadi Tuhan Yesus yang sudah disalibkan ya, yang sudah Paskah melewati kematian ya, tentu maknanya sangat luar biasa dalam hidup kita. Karena walaupun dia sudah mati, tapi dia masih memberikan seorang penolong bagi kita, yang tugasnya sungguh luar biasa bagi kita ya. Dia mengingatkan kita, menghibur kita, mengingatkan segala sesuatu yang mungkin tidak pernah kita sadari dalam hidup kita. Firman Tuhan ini sangat singkat dalam hidup kita Bapak Ibu, tetapi mari kita renungkan ya. Kita banyak persoalan di sekolah, kita banyak sekolah di dalam keluarga. Tetapi mari pesan Yesus yang sampai ke telinga kita ingat, kita selalu mengingatnya ya. Jangan sampai seperti tadi saya katakan, seperti Petrus, dia menyangkal ya. Jangan sampai kita seperti Thomas juga seperti itu, tidak percaya kalau sebelum mencocokkan jarinya ke lubang yang luka itu. Mari kita mempelajari firman ini ya dengan sepenuh hati kita dan mengaplikasikan dalam setiap hidup kita, supaya apa yang Tuhan pesankan dalam hidup kita, kita terus lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Firman-Mu sangat singkat, namun kami yakin bahwa Roh-Mu yang kudus menolong supaya kami terus melaksanakan firman-Mu ini ya Tuhan. Firman-Mu menjadi bagian, pesan-Mu menjadi rema dalam hidup kami, terus berkibar dalam hidup kami, dan melakukannya setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk kami terus senantiasa bersandar pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu yang tidak layak untuk semuanya ini, dan kami semua yang tidak layak untuk firman-Mu. Tuhan kiranya menolong, memberikan penghiburan, memberikan penyucian dalam hidup kami, menyucikan setiap pikiran
otak kami, dosa-dosa kami yang tidak layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Terima kasih, kami kembalikan. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat. Seperti orang hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti orang hati yang senang, tapi Semangat yang patah berikan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke, silakan duduk. Ada juga ya gelombangnya begitu. Ketika mertua nyerahkan tanah, ini nanti dikelola Pak Ucu. Au, tapi kita diperintah harus begini. Wah, itu bukan tipe saya. Bukan tipe saya itu. Kreativitas. Kebanyakan kan begitu. Jadi sama gak ini ular, ini kepalanya, ekornya dipegang. Iya. Tapi ya Tuhan itu baik. Sekali saya pulang ke Manis Raya, istri nelpon, "Bang, ngapa? Rindu kah?" Iya. Oh, benar kan? Soalnya kan kita untuk menghibur. Karet yang sudah dikasih bapak itu terbakar. Syukur, aku bilang. Syukur. Kenapa? Kalau saya yang nebang yang ditanamnya kan hati kita gimana sih? Tapi Tuhan punya cara. Sekali udah saya pesan bibit sawit, saya langsung pergi ke Parindo. Agak dihalang. Saya kasih pandangan, Pak. Saya dengan anak nuankan sama Nore di sekolah pakai pen, aku bilang begitu. Kalau Nore pakai bisa sore, hujan besok pagi, tidak jadi kulit itu. Agak ini loh, mana itu ini masalah pupuk ini gimana nanti jual, wah adalah kan. Itu nanti bukan urusan bapak, itu urusan saya. Karena kan begini, saya bilang gini, memang orang tua lebih banyak makan garam, tapi pengalaman belum tentu. Ini laptop pegang nah, bisa enggak? Ya kan? Kadang-kadang kan orang tua begitu. Kami ini kan udah banyak makan garam. Iya. Saya bilang, beladang aja masih kalah dengan saya, ngurus karet kalah dengan saya. Kan? Artinya saya bilang, saya ini Pak, Kalimantan Barat hanya Kayong Utara yang belum saya injak. Kabupatennya loh. Kalau pulaunya udah luas jalan nih Pak, Jawa itu udah semua kunjak itu semua itu Jawa itu aku bilang begitu. Cuma mungkin kayaknya di sini menetap ini saya bilang. Artinya ya biar kita ini kan terbuka pemikiran kita. Kalau ke Bu Yuyun nggak usah dicontoh, karena udah terlalu enak dikasih takim. Rumah disiapkan, kendaraan dikasih untuk dibawa dengan eskapatornya kan. Kalau udah setengah mati nyari loh. Kalau kita ini kan melintang buka. Karunia menikmati. Iya.
Karena saya merasakan itu. Saya dulu pelayanan di Bengkayang sebelum kuliah itu tanpa gaji. Saya dulu sebelum masuk STTK udah pelayanan saya di Bengkayang, di Anjungan, di Toho, udah melintang bukan. Kalau Ibu Erna tadi renungan, maaf Bu Erna, kalau renungan tak mau saya, kalau khotbah saya mau. Boleh khotbah Pak, khotbah ganti ya Pak ya. Ya. 2017 Sip. dadakan dikasih Kementerian Agama Pontianak. Kita tunggu Pak Jam bulan 7 depan. ibadah, jam 5 datang. Bang, aku tidak berani khotbah di depan muan. Kan mantan anak buah saya di Pontianak. Muan ketika saya, oh siap. Tinggal ku bawa nih orang sini. Waktu berpisah dengan Pak Kabit. Sama Ludiacin, siapa lagi? Siapa yang dia apa sana ya? Bu Widya. Kalian memimpin puja. Kita lah, Bu. Iya. Kan ketemu lah orangnya. Ya. Artinya apa? Ya kalau kita ini kan siap tidak siap Harus siap. Kalau seandainya tadi bilang, Pak, maaf ya, kata, Pak Binar cakap, apa? Kesempatan terbaik itu, tahu Tuhan. Kecuali kita sudah ditunjuk jauh-jauh hari, tapi tidak persiapan itu namanya bangga, bukan bangga. Tapi itu bangga. Tapi kalau dadakan dikasih kayak gitu, Tuhan tahu kok. Ya, supaya kita ini, ya, dilihat. Kalau dari depan biasa, dilihat orang dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah. Kebencen juga begitu. Dilihat kita agak berhasil, oh banyak irinya. Dilihat kita susah, pemalas nih. Serba salah. Nggak ada Ah, prinsip. tinggal disyukuri aja kan begitu, senyum aja kan. Waktu Pok Owet dulu ada perkaba kayak Pau ya. Panitia bilang dengan saya, Nuan jangan ikut lomba solois lawan Cidak katanya. Udah, ada apa-apa. Ini cara tiga. Aku ikut tapi kamu. Karena kita kan penitia, ada apa-apa aku bilang. Happy aja barang itu, ya kan? Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dengan beliau tidak, biasa ya. Jumat Agung kemarin bersama kami. Ada tamu dari Jakarta manggangikan dulu di rumah. Belum ke pelayanan, di rumah dulu. Pulang ke Jakarta lagi padahal singgah lagi di rumah. Karena tahu, oh ini hamba Tuhan, walaupun bukan lagi full time. Tapi pergumulan saya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sekarang, ada beban saya sekarang, belum tercapai. Tanah aku udah siapkan, tinggal saya buka pelayanan, tinggal itu. Tanah udah saya siapkan di pinggir jalan, saya masih pendekatan aja dengan masyarakat dulu. Karena saya yakin, saya katakan dengan masyarakat itu, Alkitab bilang, saya katakan, siapa yang bekerja harus dapat upah. Tapi upah saya tidak untuk saya. Apa yang dibilang Pak Dundu tadi, berarti baru satu-satunya disimpan. Kadang-kadang maaf ya, bukan ada pendeta di sini ya. Pendeta hanya pandai khotbah dari depan, tapi tidak tahu jemaatnya sedang melarang. Lapar, haus, tidak tahu. Jadi kalau saya lihat itu dulu, di Jawa, di Lipokrawati, di belakang Fatmawati itu, baru pulang ibadah dari lantai 3, di bawah itu nasi bungkus, nasi ini, kue selawat. Di Pontianak, di pelayanannya pendeta pemuda Storus, begitu juga, berarti simpan baru mereka. Saya mengharapkan begitu. Kalau saya buka pelayanan itu memang gaji saya itu khusus untuk perjamuan kasih selalu, supaya firman yang dikasih jangan karena lapar lalu lupa itu. Kasihan kan? Karena ya jemaat itu ya tahulah kita kan itu namanya gembala melihat. Oh domba itu kudisannya, oh itu kaya ya, kan tahu. Tapi kalau jemaat masa bodoh, gembala apalagi begitu. Tapi Allah. Iya. Ya, jadi saya lihat itu tadi Pak Yohanes Dundu itu kebetulan buat pelayanan mertuanya ya, ya bagus. Jadi ya memang kita tantangan banyak, tapi saya yakin kalau kita berkarya di dalam Tuhan, pintu surga pasti terbuka memberkati. Amin. Ya mungkin kalau teman-teman bilang, kadang-kadang saya agak risih juga, ya, dibilang, bos sawit. Tidak enak di telinga saya itu. Risih. Minta maaf sih. Iya.
Karena sama ini Pak Dorkas kemarin kan, aduh, nuan itu kok gitu gue bilang sama Pak Leo gembalanya tuh. Mulut kalian tuh hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan gue bilang. Karena gimana ya? Berarti kalau kita hamba sawit berarti kan bukan lagi hamba Tuhan dong. Itu harus kita pahami tuh. Kan begitu. Iya. Padahal sawit saya itu baru sedikit. Cuma ya saya rasakan berkatnya. Ya kita rasakan berkatnya itu aja. Saya memang sangat bersyukur ya. Itu ada mobil itu hasil burung terbang itu. Wih, mantap. Iya. Kebetulan ya istri saya bisa saya arahkan. Kalau saya ikut jalur pikiran dia, mungkin tidak seperti sekarang. Kalau dulu kayak dia bilang, yuk kita minjam duit ke bank, BPD, beli mobil. Enggak. Karena aku bilang mobil itu pengeluaran terus, pajak, minyak, itu segala macam. Tapi gaji tidak ada lagi. Kan gitu Pak Daniel kalau udah minjam ke bank BPD ya. Tapi tidak terasa sih bayar, tapi gaji tidak ada lagi. Benar. Lalu istri saya bilang, yuk kita minjam duit beli rumah di sini. Enggak, itu istana cicak sama nyamuk itu aku bilang. Belum tentu tiap minggu ke situ. Iya. Sama Bu ini nih. Di rumahnya yang di Sungai Sawah itu yang dikasih Pak Kim, kayak apa itu? Saya tahu persis. Karena hari Minggu sudah dong ya datang situ ya. Nah. Tapi Tuhan memberikan kepada kita pemikiran, Tuhan memberikan kepada kita akal bukan untuk mengakali, tapi gunakan akal itu dengan baik, sesuai supaya bermanfaat ke diri kita, bermanfaat ke masyarakat, terlebih bermanfaat untuk kerajaan Allah. Kadang-kadang kan salah kaprah. Kalau Pak Ali tadi itu biasa itu, memang banyak tipu-tipu itu. Tinggal mau enggak? Kalau saya tinggal bilang begitu, kalau dosa itu maaf, masih berharga bagi saya surga daripada itu. Walaupun siapa yang ngomong itu. Karena apa? Ya kita kan bukan takutnya dengan manusia, takutnya dengan Tuhan. Iya. Kadang-kadang kan banyak juga ya Pak Daniel ya. Lihat keluarga mabuk, main itu ini, aduh kasihan. Padahal kalau kita ngomong, maka Tuhan tidak pernah tertidur. Tapi kadang-kadang kalau udah begini, jujur saya bilang ya, saya ini belakang ini. Ada kawan kita guru SMP itu. Judi masih mau, merokok masih mau, mabuk masih mau. Berapa kali aku nasihati beliau. Kasihan. Sama waktu di Pontianak dulu. Orang Batak lagi tuh di Pontianak, merokok dia. Cerita lagi itu, aduh, aku bilang, berhenti jadi orang percaya deh. Aku bilang, bukan lagi guru agama, aku bilang. Karena aku bilang, saya dulu latar belakang dari terminal, apa saja yang kejahatan yang tidak saya lakukan. Mencari uang haram aja susah, apalagi halal. Oleh sebab itu tinggalkan itu semua. Ya mungkin ini sedikit pengalaman saya, mungkin pengalaman kita juga kan berbeda-beda semua. Berbeda-beda semua. Mungkin kalau Bu Yuyun persis tahu dulu, ya timbangan saya itu paling ada 34, ditumpangin tumpang itu. Kurus keren dulu. Karena apa? Harus saya kerja keras habis kuliah. Makan susah. Susah. Udah capek kerja itu disuruh lagi ke perpus begini. Wah, saya gampang obatnya tuh. Hanya bawa cabai sama maram. Karena catatan saya, jangan sampai duri saya ngerjakan segala laporan dengan makalah segala macam. Kalau udah begini mata, gigitlah maram. Tidak mampu lagi maram, kasih cabai, pasti mata terbuka. Iya. Kalau kayak Pak Ali itu ya, dosen di situ pamannya, oh enak dia, katanya. Sekarang enak dia, nih, jaga ini apa ini kontrakan sih, enak dia. Kalau kayak kita dulu, aduh, memang benar-benar mengharap ke Tuhan itu, tidak ada lain. Tapi memang ada bagian kita masing-masing. Kalau tidak gitu kan tidak saling menguatkan. Alkitab bilang apa? Kalau hanya mata semua, tidak indah ya Bu Yuni, mata semua ya. Harus ada kaki berguna setiap fungsi-fungsi masing-masing. Ya, kalau Pak Obed ini, saya belum ke rumah saya, tapi ke sekolahnya saya udah, ke kampungnya udah, karena tidak lama waktu kami di situ. Mikirkan hujan pulang dari situ. Karena memang bermasalah. Kalau ke kampung beliau nih, kalau udah hujan, nggak usah lagi pulang ke sini, gitu. Jadi habis ibadah waktu kami di kampung beliau, kami langsung pulang. Kebetulan pas ada kegiatan guru SD,
Ada juga ipar saya perawat di situ di kampung mereka waktu itu ya bermalam dan semalam. Jadi harapan kita memang dilema saya perhatikan ya Bu Erna. Iya. Kalau dilihat ya kan hanya dua kami nih dari kain hilir, kain hulu sama sekali tidak ada. Ya kan? Oh, iya. kurang kenal masalah. Namanya sih pernah aku apa? Salomo. Salomo sendiri. Pak, Iya. buka masker Pak, biar dikenal Pak. Ah, kenalan loh Pak. Iya, udah kenalan tadi. Cuma sekolahnya kan belum ditanya di mana kan begitu. Memang saya lihat begini ya. Maaf Pak Daniel ya. Ketua MGMP pun selama aku di Sintang ini selalu perempuan semua. Iya, benar. Agak sedikit ini. Ya mudah-mudahan lah nanti ada yang di kota ini lah ya. Iya, harus. Ada Pak Denny, ada Pak Daniel yang dituakan, ada beliau kan. Karena dari Ibu Arni Ibu dulu. Sarah, ya Arni. Sarah baru ke beliau ini. Saya bilang nggak ada laki-laki lagi kan di sini. Beragama. Iya. Enggak kita biar itu. Nggak maksud kita tuh nggak seling-selingin gitu. Kok selalu yang perempuan semua kan gitu. Maksud kita itu kan ya Benar, pilihan, kan benar gitu. Pak, benar, Iya. benar. Kecuali memang di Sintang ini semuanya Akan kita tayang Memang. nanti pada saat pemilihan ini ya Pak ya. Pemilihan.